Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Al Mustari. Bareng sama saya, Pak Rika. Hari ini saya ditemani sama Ibu Ima dari Yayasan Al Mustari. Oke, nama saya Ima Linda Nursania, biasa dipanggil Bu Ima. Di sini saya sebagai pengurus yayasan. Oke, jadi beliau ini pengurus Yayasan Islam Al Mustari, namanya Ibu Ima. Ngurusin SD SMP juga ya, Bia? Iya, SD sama SMP. Oke, hari ini sebenarnya kita mau, hari ini kita mau Q&A atau question and ask, karena banyak yang ini ya, yang nanya-nanya soal PPDB, terutama PPDB. Jadi kita buatin pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan atau FAQ ya, frequently asked question. Akhirnya kita buatin aja video question and ask, pertanyaan sama jawaban-jawabannya. Udah ada beberapa daftar pertanyaannya, lumayan banyak. Ada sekitar 20-an. Semoga durasinya cukup ya. Oke, cukup sih. Cukup banyak, tapi pasti akan terjawab semua nih. Iya. Jadi Ibu Yayasan ini pasti tahu semua lah ya jawabannya. Insya Allah, pasti tahu dong, apalagi SD sama SMP. Tuh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Al Mustari, like, komen, dan juga share video-video kita. Lanjut. Dan kita lanjut ke Q&A yang pertama. Pertanyaan pertama. Kapan pendaftaran PPDB di Al Mustari dibuka, Bu? Nah, kalau pendaftaran PPDB untuk SD sudah dibuka sejak November 2020. Dan untuk SMP sudah dibuka dari Januari 2021. Berarti kalau SD udah dari November kemarin ya? Iya, SD lebih duluan. Kalau SMP itu baru dibuka Januari 2021 kemarin. Jadi buat kalian tuh yang nanya kapan dibukanya, ternyata udah dibuka. Kuotanya masih ada, Bu ya? Kuotanya masih ada. SD mungkin masih sedikit nih, tinggal karena udah dari November, jadi kuotanya tinggal beberapa saat lagi. Nah, kalau SMP masih banyak karena juga baru dibuka nih Januari. Jadi buat yang mau daftar masih bisa nih untuk daftar segera SD dan SMP. Nah, ditunggu kedatangan kalian untuk daftar di Al Mustari. Pertanyaan kedua, pendaftarannya online atau offline, Bu? Dua-duanya. Kalau online nanti bisa dicek link di bawah ini. Buat SD sama SMP linknya berbeda. Kalau offline bisa nih langsung datang aja ke kantor kita di yayasan, dan dimana kita bukanya dari Senin sampai hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 2. Nah, buat yang mau datang offline juga boleh, tetap perhatikan protokol kesehatan ya, memakai masker. Di sekolah juga udah ada tempat cuci tangan sama hand sanitizer. Dibuka dari jam 8 sampai jam 1 ya, 1.15 ya? Jam 2. Jam 2. Pertanyaan yang berikutnya ada dari berapa jumlah penerimaan peserta didik tahun ajaran baru ini, Bu? Tahun ini untuk SD kita menerima 2 kelas dan SMP ada 5 kelas. 5 kelas. Mungkin sesuai ya, kalau misalkan yang lulus kemarinnya 180 orang, berarti diterima 180 orang lagi kira-kira ya? Iya, sekitar segitu. Kalau misalkan di SD-nya kemarin yang kelas 6 yang lulus 90 orang atau 60 orang, berarti terimanya segitu lagi ya? Kita sesuaikan dengan kuota yang lulus tahun kemarin ya. Berarti yang keluar sama yang masuk kurang lebih sama ya? Iya, benar. Pertanyaan yang berikutnya, ada nggak sih observasi buat peserta didiknya? Ada. Jadi setelah mengisi formulir pendaftaran, siswa akan mengikuti observasi nih. Jadi ada observasi mengenai kalau SD ada calistung, baca tulis sama menghitungnya. Lalu ada juga bacaan surahnya, bacaan Iqra kalau misalnya kalau SD. Nah, kalau misalnya SMP lebih ke surat, bacaan suratnya bagaimana, tajwidnya bagaimana. Lalu nanti ada kalau misalnya pengetahuannya kita lihat dari nilai rapotnya dari SD-nya. Utama sih kelas 4, 5, 6 ya kalau melihat kondisi sekarang ini. Berarti karena kita basisnya Islam ya, keislaman, berarti banyak tesnya di BTQ sama surat ya kayak gitu ya. Iya, benar. Jadi biar itu juga sebagai data di kita ya kan, karena kalau SMP kan dari segala penjuri nih, ada yang dari negeri, ada yang mungkin dari swasta juga. Nah, itu kita lihat dulu nih kemampuan membacanya bagaimana. Nah, buat kalian yang belum siap bisa dipersiapkan dulu tuh mumpung masih ada kuotanya. Berikutnya ada
Gimana sih alur pendaftaran penerimaan peserta didik tahun ajaran baru ini, Bu? Alurnya? Untuk alurnya mungkin kalau online nanti bisa mengisi link yang sudah disediakan oleh kami. Nah, nanti situ setelah mengisi datanya itu akan kami hubungi langsung melalui WhatsApp. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut nih bagaimana konfirmasi apakah jadi atau tidaknya untuk mendaftar. Ya. Nah, kalau misalnya secara offline nanti bisa langsung ke kantor yayasan, nanti akan diberikan formulirnya dan mengisi kelengkapannya. Ya, kelengkapan pendaftarannya ya. Iya. Nah, yang berikutnya lagi, kalau untuk SD minimal usianya berapa? SD per tanggal 1 Juli itu harus udah minimal 6 tahun. Oh, gitu ya. Kalau misalkan di bawahnya gimana tuh? Belum bisa. Belum bisa ya tuh ya. Kalau misalkan masih ada yang nanya, kalau misalkan anaknya masih di bawah itu gimana? Berarti belum ya kalau di kita ya. Belum. Oke, pertanyaan selanjutnya, syarat-syarat pendaftarannya apa aja sih, Bu? Syarat pendaftarannya akan sesuai nih dengan formulir pendaftaran yang nanti dikasih. Jadi isinya ada biodata anak, kalau bagaimana kesehatannya, biodata orang tua, ayah ibu, ataupun nanti ada yang punya wali, fotokopi KTP, fotokopi akta lahir, lalu ada juga kartu keluarga. Nah, mungkin kalau misalnya SMP ada tambahan seperti surat keterangan lulus dari SD-nya nih. Gitu. Rata-rata sih itu sama. Nanti juga ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh orang tua dan siswa. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Nah, ini yang mungkin banyak ditanyain nih, Bu. Ya. Berapa biaya masuknya buat PPDB tahun ini? Untuk biaya PPDB tahun ini itu untuk SD 6.600.000 dan SMP itu 3.300.000. Nah, kalau misalnya apa aja nih, dananya itu udah termasuk seragam dari kita itu ada batik, lalu ada seragam muslim dan juga olahraga. Berarti 3 set ya? Iya, udah ada 3 set, itu juga udah termasuk dana-dana SP 5 rapot, lalu juga dana SPP juga sudah masuk yang awal ya bulan Juli. Oke, jadi itu rincian biayanya. Ya, nanti bisa tanya langsung ke kita. Ya, SMP 3.300.000, untuk SD 6.600.000. Berikutnya biaya apa aja yang dibayarin di SMP atau di SD ya setiap tahunnya tuh? Kalau udah naik kelas berarti kan ya? Kalau setiap tahunnya itu yang selalu ada dana awal tahun. Nah, dana awal tahun ini diperuntukkan untuk kegiatan siswa selama 1 tahun. Seperti untuk eskul, lalu juga ada aplikasi, ada juga pokoknya kegiatan yang memang diperuntukkan untuk meningkatkan mutu dari siswa. Jadi kan banyak ya kalau misalkan di sekolah lain di tengah di tengah jalan misalkan di bulan apa nanti banyak yang bayaran kan. Tapi kalau di kita mah di awal berarti kan ya. Jadi nanti pas sudah ada kegiatan gak usah bayar lagi. Iya, jadi setiap tahun, jadi kayak bulan Juli biasanya di bulan Juli. Jadi kegiatan misalkan udah terencana tuh kita mau 17-an atau mau Idul Adha berarti udah bayar di depan kan ya. Jadi memang nggak perlu harus bolak-balik kan. Jadi di depannya udah dibayar, itu salah satu keuntungan juga. Jadi semuanya udah ada di depan. Jadi nanti nggak usah bayar lagi pas sudah tengah bulan atau jalan bulan ya. Iya, ingat ini buat 1 tahun bukan buat satu kegiatan atau kegiatan. Ya. Berikutnya ini tentang akademik sekarang, Bu. Kalau tadi kan teknis-teknis ya. Iya. Kurikulum apa yang dipakai di sekolah kita? Kurikulum kita karena kita sekolah Islam ya, jadi kita menginduk ke Dinas Pendidikan, jadi kita menggunakan kurikulum 2013 dari Kemendikbud, dan karena kita sekolah Islam ada tambahannya dari Departemen Agama. Oke, jadi kita pakai 2 ya, di mix berarti dicampur kurikulum 2013 sama dari Departemen Agama untuk yang keislamannya berarti ya. Ekskul apa aja nih yang ada di sekolah Al-Mustari, Bu? Eskul banyak, SD ada 14, SMP ada 15. Kalau SD itu seperti ada dai, lalu ada dokcil, inkai, lalu ada futsal juga. Nah, SMP ada PMR, lalu ada pramuka, ada lagi seperti futsal, ada handball. Pokoknya banyak lah ya. Nanti kalau mau rinciannya nanti saya tampilin tulisan dan gambarnya. Terus nggak menutup kemungkinan juga ya kalau misalkan nanti di tahun berikutnya atau tahun ajaran baru ada ekskul baru ya.
Kemarin juga kita ada ya? Iya, tahun kemarin juga kita ada ekskul baru. Seperti SD kan ada futsal ya tambahannya. Lalu kalau di SMP ada Saman dan juga ada broadcasting. Mungkin nanti kalau misalnya ternyata minat siswa nih ternyata bertambah nih, kan sesuai dengan minatnya nanti bisa dilihat lagi. Jadi pasti berkembang setiap tahunnya. Iya. Berikutnya lagi, ini yang juga harus dipertanyakan, mungkin banyak orang tua yang nanya ya, gimana proses pembelajaran di SD sama SMP Al-Mustari dalam kondisi pandemi ataupun normal? Kalau di kondisi normalnya, siswa itu masuk pagi dari jam 6.45. Kalau misalnya ini SD, nah SD ini jamnya disesuaikan dengan sesuai jenjang kelasnya. Tingkatnya ya? Iya, tingkatnya. Tapi rata-rata itu pulangnya sampai setelah zuhur, gitu. Nah, jadi ada kebiasaan dimulai kita sholat duha, murotal, lalu membaca Asmaul Husna, sampai baru dimulai tuh kegiatan KBM-nya hingga nanti zuhur, sholat zuhur bersama, dan lalu sesuai dengan jam pulang. Seperti itu. Kalau itu kondisi normalnya ya. Kalau misalnya kondisi saat pandemi ini, kita lebih menyesuaikan dengan keadaan gitu kan. Karena belajarnya mungkin kita nggak terlalu banyak, namun tetap Senin sampai Jumat. Nah, normal juga Senin sampai Jumat. Kalau sekarang karena lagi pandemi, jadi nggak terlalu banyak. Namun, jadi ikutin pemerintah saja. Iya, jadi tapi kegiatan tuh masih dari jam 7 ya, ada murotal dan Asmaul Husna. Lalu pembelajaran dimulai dari jam 8, itu biasanya sih rata-rata 2 sampai 3 pelajaran sih kayak gitu. Dan kegiatan tuh selesai setelah jam 1 kalau untuk SMP. Ya, habis zuhur ya. Ya, SD juga rata-rata sampai jam segitu. Ya, semoga kondisi pandemi ini nggak berlangsung lama ya. Jadi kita bisa langsung merasakan lagi kondisi sekolah normal. Iya, mungkin emang agak sulit, cuman kalau di sini kita berusaha apalagi dengan Zoom, lalu juga ada aplikasi dari kita untuk memudahkan mereka belajar di rumah dan orang tua sama pandemi ini. Oke. Berikutnya, kalau ini target untuk hafalan di sini berapa juz, Bu? Kalau target wajib 30 dan 29 gitu. Dan ada tambahan lagi seperti Yasin dan Waqiah. Oh, jadi ada tambahannya surat Yasin sama Waqiah ya? Iya. Nah, yang berikutnya lagi, kalau metode pembelajaran yang keislamannya apa aja tuh, Bu? Kayak gimana tuh? Kalau metode pembelajaran keislamannya itu seperti tadi yang disebutin, kalau kita ada kebiasaan nih sholat duha, lalu sholat zuhur berjamaah, lalu ada kita murotal, Asmaul Husna, ada juga BTQ ya, itu juga ada hafalan surat ya, dimana mungkin menargetkan setiap minggunya harus nih menghafal beberapa ayat dari surah gitu. Oh iya. Biar nanti kan jadinya pas lulus sudah hafal nih 1 juz, 2 juz gitu. Satu lagi ada yang kurang nggak salah, ada tadafinya ya? Iya benar. Nah, tadafi itu sebenarnya program kita yang memang untuk mengenalkan lebih dalam lagi mengenai keislaman gitu, seperti ada tauhid, lalu ada Al-Quran, tajwid, doa harian, fikih, ada akhlak, lalu ada akidah. Jadi buat informasi juga, itu program Tadafi salah satu program unggulan kita juga ya di sini ya. Observasinya juga di tahun 2019 kemarin ya, guru-gurunya kita ada studi banding ya ke Malaysia, ke Mahat Fatimah Zahra di Selangor di Malaysia. Jadi kita terinspirasi dari sana, lahirlah program Tadafi tadi buat siswa-siswa kita supaya mengenal lebih dalam ya keislamannya, dari tauhid, akhlak, Al-Quran, tajwid dan lain-lainnya. Tentunya buat bisa membantu juga nih kan, karena kita setiap 3 bulan ada pembaruan jurnal. Nah ini buat siswanya juga mengingat nih, udah belum ya salatnya, baca Al-Quran hari ini apakah sudah atau belum. Nah itu juga untuk upaya kita untuk selalu menjaga siswa nih, apalagi yang sekarang lagi di rumah. Ya, jadi kayak begitu. Berikutnya lagi ada ini, gimana proses adaptasi anak kalau awal masuk? Pas awal masuk tentunya siswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah di kegiatan itu siswa akan dikenalkan nih lingkungan sekolahnya bagaimana, ruangan kelas, lalu pokoknya mengenai sekolah, guru-gurunya juga, lalu dengan staf administrasi lainnya. Juga dikenalkan nih dengan teman-teman barunya, mungkin kan pasti kan nggak ada yang saling kenal, nih dikenalkan juga dengan teman-teman barunya, lalu juga bagaimana nih bisa meningkatkan mutu sama untuk bisa mengikuti proses pembelajaran selama di jenjang yang baru gitu, kayak misalnya ada seminar mengenai kesehatan ataupun tentang skill-skill gitu. Berikutnya lagi ada, kalau pembelajaran tahun 2021-2022 ini masih daring atau tatap muka?
Kita mengikuti bagaimana peraturan pemerintah, apalagi kan khususnya kita dari wali kota nih, di masing-masing wali kota dan apalagi di Kota Bogor masih belum diizinkan untuk sekolah dibuka. Nah kalau misalnya ternyata diizinkan, kita bisa buka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Namun kalau misalnya belum, kita belum bisa buka dan pembelajaran tetap masih daring nih. Jadi masih fleksibel ngikutin dari pemerintah ya, instruksi pemerintah. Jadi kalau misalkan 2021-2022 masih pandemi, berarti kita masih daring, mungkin ya nggak memungkinkan tetap muka. Tapi kalau memungkinkan ya insya Allah ada ya. Iya. Berikutnya lagi kita ada pembelajaran di kelas. Apakah Ikhwan dan Akhwat dipisah? Dalam satu kelas itu kita pisahnya dalam baris. Jadi ada baris untuk Akhwat dan ada baris buat Ikhwan. Gitu. Oh jadi masih pemisahan baris saja ya? Iya. Kalau misalkan ini program kesiswaan apa aja yang ada di Sekolah Islam Lestari? Program kesiswaannya banyak, seperti mengikutkan siswanya untuk perlombaan kayak gitu, lomba sains atau lomba PTQ, Al-Quran. Lalu ada juga merayakan Hari Besar Nasional, seperti ada lomba-lomba 17-an, seperti itu ya. Ada juga lomba pers sekarang. Lalu juga selain itu juga Hari Besar Islam tentunya. Ya. Jadi banyak ya kalau kegiatan kesiswaan, termasuk kayak misalkan yang di luar sekolah juga banyak ya, kayak LDK, study tour juga ada ya. Iya, itu program dari kesiswaan, banyak program dari kesiswaan. Ya, camping gitu yang pada suka di luar juga ada yang kayak gitu. Terus out class juga termasuk ya ada ya. Nah, berikutnya lagi, kalau prestasi apa aja yang pernah didapat di Sekolah Lestari? Kalau di tahun ini, alhamdulillahnya, walaupun dalam kondisi daring ini, SD ada yang memperoleh medali emas di bidang bahasa Inggris di ajang POSI, dan juga nih SMP mendapatkan 8 medali di ajang POSI juga. Ya, jadi itu kemarin ya yang Olimpiade itu ya? Iya, Olimpiade Pahlawan Sains Indonesia. Kemarin dapat beberapa medali itu alhamdulillahnya, kemarin ngirimin beberapa siswa. Nah, berikutnya lagi, seragam apa aja yang digunakan di Al-Mustarif? Seragam hari Senin itu putih merah atau putih abu, putih udah langsung ya udah. Untuk seragam hari Senin itu putih merah atau putih biru, lalu Selasa Pramuka, Rabu putih merah putih biru, lalu hari Kamis itu baju batik bawahannya putih, hari Jumat baju muslimnya dari kita. Udah. Semua olahraga ya kalau kalau olahraga disesuaikan dengan jadwal pelajarannya. Sabtu di kita libur ya, Bu? Iya, Sabtu di kita libur. Jadi pelajarannya yang padat gitu sih. Karena kita kan pulangnya jam 3 juga ya? Iya, kalau SMP tuh sampai jam 3. Berikutnya lagi, ini tentang fasilitas sekarang. Sarana prasarana atau fasilitas apa aja yang didapatkan oleh orang tua dan siswa? Tentunya kalau dari kita ada aplikasi, lalu ada lab komputer, perpustakaan, ada juga UKS, masih ada banyak lagi. Jadi di kita ada aplikasi Al-Mustari ya Bu ya, untuk tahun sekarang ini untuk digunakan sebagai pembelajaran. Di sana tempat buat guru-guru ini ya video ya, buat video yang ditonton sama anak-anak ya buat pembelajaran. Terus anak ngirim tugas pun ada di situ ya. Jadi tempat wadah nyimpan tugas, terus upload video juga ya. Video, audio, kayak podcast seperti itu, rekaman semua ditaruh di sana. Jadi aplikasi Al-Mustari ini sangat berguna berarti ya buat anak-anak ya. Ya, jadi emang selain buat pembelajaran, ternyata aplikasi ini juga bisa sambil buat dengerin radio dan dari yang lain ya. TV sama TV-nya. TV, terus juga bisa hiburan lain-lainnya, musik kayak keislaman atau gitu. Terus kemarin juga nge-link sama ini ya, ulangan dan quiz. Iya. Ulangan dan bisa quiz. Bisa ulangan sama quiz. Jadi banyak lah ya ininya, plus-plusnya. Iya, jadi videonya juga bisa ditonton berulang-ulang nih buat di yang download offline. Iya. Download offline kayak YouTube itu masih bisa loh. Di situ juga bisa. Bikin podcast juga bisa, bikin share video juga bisa. Banyak sih yang bisa digunakan di aplikasi itu. Jadi itu aplikasi Al-Mustari bisa dicari di Play Store semuanya ya. Iya. Dicari di Play Store dengan kata kunci Al-Mustari. Berikutnya lagi ada, apakah tersedia layanan jemputan untuk SD? Ada nggak Bu? Untuk SD ada, jadi kita ada 2 mobil untuk penjemputan. Nah itu disesuaikan lagi jaraknya nih. Ada yang ke Ciomas dan jauhnya terus ada Ciapus. Berarti ada ya. Nah itu kalau misalkan nanti
Itu tinggal daftar berarti ke yayasan ya kalau misalkan berminat gitu. Ya, kalau berminat bisa daftar. Nanti kita cek dulu nih jaraknya. tracknya gitu kan, biar disesuaikan. Terakhir, yang terakhir banget nih Bu. Ya. Apa keunggulan sekolah Islam Lestari dibanding sekolah lain? Keunggulannya yang pertama kita sekolah semi Islam terpadu, lalu biayanya yang terjangkau, kemudian fasilitas belajar juga lengkap, dan tentunya kita selalu berusaha untuk bisa mengembangkan diri lebih baik. Terima kasih kepada Bu Ima yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen-netizen yang mungkin penasaran ataupun para pendaftar dan juga orang tua siswa-siswi yang mau daftar ke kita ya. Jadi seperti itu Q&A kita pada hari ini. Kalau misalkan nanti ada lagi kita buatkan ya pertanyaannya kalau misalkan ada. Ya. Jadi silahkan buat yang ingin mau mendaftar ke Sekolah Islam Lestari, ke SD ataupun ke SMP masih bisa sampai sekarang. SD masih dibuka, SMP masih dibuka, tapi SD kuotanya terbatas ya, masih sedikit lagi. Kalau SMP masih banyak. Jadi silahkan untuk bisa datang langsung ke Jalan Arya Sulianaga nomor 111 Pasir Kuda, atau daftar online di link yang akan dicantumkan di bawah ini atau di deskripsi. Atau mau nanya lebih lanjut bisa hubungin kontak personnya, nanti masing-masing unit ada. Unit ada. Betul. Ada kontak personnya yang akan kita cantumkan juga di setelah video ini. Jadi jangan lupa untuk pemirsa semua yang menyaksikan video kali ini, jangan lupa untuk share, like dan juga komen video, dan juga jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Saya Padika pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.